Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pembimbing dari SMP Global Mandiri Cibubur. Selamat datang di UPTD Pengembangan Sentra Keramik. Perkenalkan, nama saya Mumun Maimunah. Di sini sebagai Kepala UPTD Pengembangan Sentra Keramik. UPTD Pengembangan Sentra Keramik di sini adalah kami punya tugas dan fungsi sebagai pembina atau pembina dari para pengrajin keramik yang ada di wilayah Kecamatan Pleret. Tupoksi kami adalah 1. Pembinaan, 2. Memfasilitasi masyarakat umum ataupun perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang ingin mengetahui apa itu keramik. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu keramik. Keramik adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang proses pembuatannya secara dibakar. Ada beberapa proses alur pembuatan keramik, nanti akan dipaparkan dengan program yang ada di sekolah. Kami di sini menyiapkan untuk memperlancar program kegiatan belajar dan mengajar di sekolah Global Mandiri Cibubur. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa bahan untuk praktek mungkin yang biasanya dilaksanakan di tempat kami di sini karena berhubung sekarang lagi pandemi Covid. Nah, pembelajaran hampir semua di Indonesia kita belajar secara online ya. Mungkin dengan program ini kami hanya bisa memberikan cara atau proses bagaimana pembuatan teknik dasar untuk pengenalan apa itu keramik dan bagaimana cara pembuatannya. Di sini nanti adik-adik akan mendapatkan satu media yang nantinya adik-adik bisa memberikan warna di media ini dengan dengan cat-cat yang udah kami siapkan di sini. Nanti untuk proses pembuatannya baik itu secara pewarnaan ataupun pembentukan, nanti adik-adik bisa membuat sendiri di rumah. Ini adalah bahan baku untuk pembuatan keramik, yaitu tanah liat. Nanti akan diberikan proses cara bagaimana pengolahan tanah liat ini biar menjadi salah satu produk yang adik-adik mampu bisa ya, tidak terpaku dengan bentuk ini, tidak harus membuat seperti ini atau yang semacam ini. Nanti akan dipandu oleh staf kami di sini, yaitu Bapak Jujun Junaidi. Dia akan memaparkan dan dia akan memberikan cara-cara, trik-trik yang lebih mudah untuk membuat satu kreasi atau satu kerajinan yang sekiranya adik-adik mampu mampu adik-adik kerjakan di rumah. Tidak hanya ini, nanti yang lebih ini kalau ini hanya sekedar informasi aja. Kalau pembentukan yang kayak gini mungkin ini butuh proses dan butuh keahlian yang khusus. Tidak mungkin adik-adik yang masih basicnya anak pelajar itu menguasai. Nanti akan dipaparkan teknik-teknik dasar pembuatan keramik. Cuman ini hanya informasi aja bagaimana proses pembuatan keramik ini. Awal mulanya keramik itu terbuat dari tanah liat, dan inilah contoh tanah liat yang biasanya dipergunakan oleh para pengrajin. Kita ini aja. Dari tanah liat ini nanti bisa dibentuk berbagai macam cara ataupun berbagai macam jenis seperti yang adik-adik lihat di sini. Itu tergantung kemampuan kita dan kegemaran kita. Mungkin untuk pembelajaran anak-anak kelas SMP atau SD di sini kita sesuaikan gitu kan. Nanti akan ada pembentukan yang lebih mudah yang bisa diiniin. Cuman prosesnya itu dari tanah liat tidak langsung bisa ngebentuk seperti ini. Ada proses dan ada hal-hal yang harus ditempuh. Satu, kita siapkan tanah liat ini, lalu kita proses pembentukan. Nah, pembentukan ini tidak terpaku dengan yang adik-adik lihat di sini. Kita boleh membentuk istilahnya bikin binatang segala macam, cuman prosesnya aja yang harus benar. Setelah ada pembentukan, di situ ada pengeringan, tidak langsung
bisa langsung dicat. Setelah pengeringan baru ada pembakaran. Nah, setelah pembakaran ada lagi pendinginan. Jadi tidak langsung di ini, untuk beberapa ada waktu yang harus setelah dibakar itu harus didiamkan biar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, ini hasil produk yang sudah dibakar, mungkin seperti ini gitu kan. Yang awalnya tanah basah dan tanah liat yang basah, setelah dibentuk akan terbentuk dan setelah dibakar menjadi seperti ini, baru kita bisa memberikan warna dasar. Warna dasar ini adalah tujuannya untuk biar lebih netral gitu kan. Nah, untuk pembelajaran adik-adik mungkin di sini akan ditekankan finishingnya, yaitu pewarnaan. Nah, adapun pewarnaan tidak terpaku dengan kita harus memakai koas atau menggunakan alat lukis yang bermacam-macam. Mungkin di sini adik-adik akan dipandu atau akan diberikan arahan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya agar satu produk ini menjadi cantik.